Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Thahir di Los Angeles dan jamaah di Amerika secara keseluruhan, serta jamaah dari berbagai tempat yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Tentunya kita berbahagia dan bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kembali kita pertemukan dalam majelis ilmu. Pada sore hari ini waktu di Amerika dan pagi waktu di Indonesia ini, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam suasana penuh keimanan. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita dan kelak Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui. Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid At-Thahir serta jamaah di mana saja berada, kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah. Setelah kita membahas tentang bagaimanakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya, bagaimana rumah tangga Nabi, bagaimanakah Nabi dengan anak-anaknya, ya. Maka pada kesempatan sore hari waktu di Amerika dan di pagi hari waktu di Indonesia ini, kita akan membahas tentang teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pelayannya. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang tadi saya bacakan, bahwa sungguh Nabi SAW merupakan suri tauladan bagi kita. Teladan bagaimana ibadah Nabi, teladan bagaimana Nabi dengan para sahabatnya, teladan bagaimana Nabi dengan orang-orang yang terdekat dengan beliau. Ya. Karena tidak sedikit di antara manusia yang terlihat baik di hadapan. Artinya berinteraksi dengan temannya, berinteraksi dengan rekan kerjanya, sangat bagus, ya, sangat-sangat humble. Ya. Tapi ternyata banyak catatan ketika interaksi dia dengan istrinya, banyak catatan ketika interaksi dia dengan anaknya, bahkan banyak catatan ketika interaksi dia dengan pelayan ataupun pembantunya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat bagaimanakah teladan ini. Dan di antara sahabat yang paling lama untuk membersamai ataupun melayani Nabi SAW adalah sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini memang sangat lama bersama dengan Nabi SAW. Beliau membantu Nabi, melayani Nabi SAW. Walaupun ada juga sahabat-sahabat yang lain, tapi tidak selama daripada sahabat Anas bin Malik. Kita akan lihat bahwa yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berlaku baik kepada pelayan atau pembantunya. Berlaku baik ini merupakan hal yang sangat-sangat general, sangat-sangat umum. Semua hal yang bermuara kepada baik itu adalah termasuk dalam kalimat ini. Kita akan lihat bagaimana kesaksian dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Lihat, aku melayani Nabi. Aku menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Jadi berarti sejak Nabi hijrah ke Madinah
Maka sahabat Anas bin Malik ini menjadi pelayan Nabi, menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita perhatikan bahwa memang sejak awal ketika Nabi hijrah ke Madinah, Anas bin Malik sudah dibawa oleh ibunya. Dan Anas bin Malik ini oleh ibunya dimintakan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mendoakan kepada Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik kemudian melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama Nabi di Madinah. Nabi di Madinah 10 tahun, maka kata Anas bin Malik, aku melayani Nabi SAW selama 10 tahun. Jadi Anas bin Malik ini menjadi pembantu dan pelayan Nabi SAW. Cuma yang menariknya adalah bahwa Anas bin Malik ini tidak tinggal bersama Nabi, karena rumah Nabi SAW itu ibarat kamar-kamar yang itu dihuni oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti akan menjadi pembahasan di kalangan para ulama fikih tentang bagaimana hukumnya mengambil atau mengangkat seorang pembantu. Ini dibahas juga oleh para ulama. Artinya kalau pembantunya itu pria, bagaimana kalau nanti berduaan dengan istri kita? Kalau pembantu itu wanita, bagaimana nanti kalau dalam suatu waktu berduaan dengan suami kita? Ini juga termasuk diantaranya adalah sopir. Sopir terkadang sopir bagi ibu, artinya bagi nyonya atau bagi istri, bagaimana hukumnya kalau kemudian berjalan berdua dengan sopir. Nah, ini juga menjadi pembahasan di kalangan para ulama. Saya tidak bahas itu, tapi nanti kalau memang diperlukan kita akan bahas di akhir. Tapi karena memang topik kita adalah tentang sirah nabawiyah, maka kita hanya membahas tentang bagaimanakah teladan Nabi, sikap Nabi terhadap pembantunya. Baik. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, "Fama qala li uff wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu wala yusuf lima af'alu. Ala fa'alta hadza?" Ya. Jadi Anas bin Malik menceritakan 10 tahun beliau melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi nggak pernah berkata kasar. Jadi ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ucapan durhaka seorang anak kepada orang tuanya adalah uf. Uf ini adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan kejengkelan, sebuah ungkapan yang menunjukkan kekesalan dan terdengar oleh lawan bicara. Jadi dia tidak mesti uf, tidak mesti tapi bisa juga cis, bisa juga ih, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalimat ataupun kata uf ini adalah kata yang mencakup bagaimanakah ucapan ketidakpuasan, kekesalan, apalagi ya kata-kata yang tepat nih ya. Jadi kata Anas bin Malik, 10 tahun aku melayani Nabi SAW, Nabi nggak pernah berkata seperti itu. Dan Nabi juga nggak pernah komentar terhadap apa yang aku lakukan. Kenapa engkau melakukan ini? Nabi juga nggak pernah komentar tentang apa yang tidak aku lakukan. Kenapa kamu nggak melakukan ini? Ya. Jadi alangkah mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Anas bin Malik ini, akhlaknya sangat-sangat luar biasa mulia. Nabi nggak pernah membentak, Nabi nggak pernah kasar, Nabi nggak pernah mengeluarkan kata-kata kesel, apalagi memaki dan lain sebagainya. Dan Nabi SAW nggak pernah menghardik dengan apa yang dikerjakan oleh Anas bin Malik, nggak pernah kemudian mengatakan, kenapa kamu lakukan ini, kenapa kamu kerjakan ini. Dan nggak pernah juga apa yang tidak dikerjakan oleh Anas bin Malik, Nabi kemudian membentak, nggak pernah Nabi membentak dan mengatakan, kenapa kamu tidak melakukan ini. Ini seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf. Bagaimana Nabi lemah lembut, suka memaafkan. Ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudzil afwa ma'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, khudzil afwa, jadilah engkau pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan suruhlah mereka mengerjakan kema'rufan. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi hal inilah yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Bagaimana Nabi pemaaf, ya. Kemudian Nabi SAW menjadi sosok yang menyuruh pembantunya untuk melakukan hal yang ma'ruf, serta Nabi SAW
berpaling daripada orang-orang yang bodoh. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada pelayannya adalah baik kepada mereka. Dan baik dengan seluruh arti kata baik itu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang bagaimana memaafkan kesalahan. Ini kalau kita baca, kita dengar dalam majelis ini, terlihatnya sederhana. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh pelayan, apa yang dilakukan oleh pembantu, ada berperingkat saya lihat. Ya. Artinya gini, ada yang memang itu kesalahan, ada yang belum tentu itu kesalahan. Misalkan ya, menggunakan sabun cuci yang berlebihan. Ya. Misalnya, aduh, si Mbak nih kalau pakai sabun cuci banyak banget. Ya. Aduh, si Mbak ini baju suka dicampur antara yang putih dengan yang berwarna. Aduh, si Mbak kalau nyapu ini kok nggak langsung disaup, ya artinya di ini kan. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, case ya, dalam berbagai macam kasus di rumah tangga, apa yang dilakukan oleh pembantu atau pelayan, yang pertama itu belum tentu hal tersebut salah. Ya. Seperti misalkan baju sabun, ya. Kemudian juga contoh yang lain, mencuci piring misalnya satu-satu habis dibasuh habis dikasih sabun kemudian dibersihkan dengan air, maunya kita disabunin dulu semuanya baru di ini. Jadi itu sebenarnya ukurannya belum tentu salah. Berbeda kalau misalnya tadi saya katakan baju putih dicampur dengan baju yang berwarna sehingga kemudian kelunturan, ya. Nyetrika misalkan diletakkan di baju sehingga kemudian bolong. Nah, ini merupakan kesalahan, tapi ada juga hal-hal yang itu belum tentu kesalahan. Ya. Hanya mungkin nggak sesuai dengan style kita, nggak sesuai dengan kemauan kita. Ya. Nah, seandainya pun berbuat salah, maka saya katakan di sini, berbuat salah adalah hal yang manusiawi. Ya. Semestinya, tanpa seorang pembantu atau pelayan meminta maaf, majikan mestinya berjiwa besar dengan memaafkan, ya, sebab berapapun besar gaji yang diberikan kepada pembantu, sebenarnya nggak sebanding dengan jerih payahnya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau kita lihat ya, tren di kampung itu sekarang semakin sulit kita mencari housemaid, semakin sulit kita sekarang mencari pembantu. Kebanyakan dari orang-orang di kampung itu lebih memilih menjadi, maaf, pegawai pabrik. Dan ketika saya ngobrol beberapa kali dengan orang-orang di kampung, diajak ke Jakarta untuk menjadi pembantu, ya, jawaban mereka adalah, nggak enak, enakan jadi pegawai pabrik. Kalau pegawai pabrik jam kerjanya jelas, misalnya 8 jam, berarti dia masuk jam 7, keluar jam 3 sore. Itu kata beliau. Ya. Kalau pembantu rumah, ini kadang bisa dikatakan 24 hours. Ya. Jadi malam juga udah waktunya tidur, tapi kalau anak majikan terbangun dipanggil. Ya. Bi, tolong tuh lihat, ya. Tolong bikinkan susu, tolong ambilkan air hangat. Ya. Nah, kembali bahwa ya, apa yang diberikan kepada mereka sebagai gaji, itu kadang nggak sebanding dengan jerih payahnya. Maka dari itu, kesalahan yang dilakukan oleh pembantu, kesalahan yang dilakukan oleh pelayan, mestinya tanpa mereka meminta maaf sebagai majikan, kita berbesar hati, udahlah. Yeah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang berikutnya adalah bagaimana baik kepada pembantu atau pelayan ini adalah memberi makanan yang baik. Artinya jangan sampai terjadi diskriminasi dengan pembantu atau pelayan. Majikannya makan yang bagus-bagus, makan yang enak-enak. Ternyata pembantu atau pelayan ini yang sisa, ya, yang kemarin. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bahkan sekali-sekali boleh mengajaknya duduk bersama. Ya. Seorang majikan yang rendah hati tentu nggak berkeberatan sekali-kali duduk satu meja dengan pembantu, ya, dan menikmati makanan yang enak bersama dengan pembantu. Ya. Misalkan di rumah sedang ada masak apa, ya,
Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sangat bagus sekali kalau kemudian sekali-sekali kita ajak, ayo Mbok, ya, dah makan bareng, ya, ke pembantu kita, ke sopir kita, ya. Nah ini merupakan akhlak bagaimana kerendahan hati seorang majikan terhadap pembantunya, ya. Dan inilah yang tadi saya katakan, masuk kepada ranah berbuat baik kepada pembantu. Ya. Dari mulai tadi saya katakan kita lemah lembut, dari mulai kemudian ketika pembantu melakukan kesalahan kita maafkan, kemudian sampai kita makan yang enak mereka juga diajak. Ya. Ini merupakan bentuk baik kepada pelayan atau pembantu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang kedua ya, adalah membayar gaji sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan ini baik kesepakatan jumlahnya maupun kesepakatan kapannya. Nah, ini dia. Ya. Di antara yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pelayannya adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu tidak pernah mengurangi atau apalagi menzalimi hak daripada pelayan atau pembantunya. Nggak pernah. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang mengerti tentang bagaimanakah adab-adab Islam, hendaklah kita memberikan hak daripada pembantu kita kepada pelayan kita sesuai dengan apa yang telah disepakati. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika mereka menyusukkan anak-anak kalian untuk kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini menjadi sebuah tradisi baik di kalangan masyarakat Arab, bagaimana mereka mencarikan ibu susu. Ya. Seperti juga yang dilakukan oleh paman Nabi ketika Nabi SAW lahir, maka mereka mencarikan ibu susu untuk Nabi SAW. Ya. Dicarikan yang memang kualitas susunya bagus dan lain sebagainya. Saya kira tradisi baik ini bisa dilakukan juga di masyarakat kita pada saat ini. Ya. Kadang seorang ibu yang melahirkan itu, mohon maaf, air susunya sedikit. Ya. Kadang seorang ibu yang melahirkan air susunya dalam berapa hari atau hitungan seminggu dan lain sebagainya telah kering, telah habis. Sedangkan ada juga sebagian ibu yang air susunya berlimpah. Ya. Karena memang faktor tenang hatinya, stres tidak ada, kemudian juga faktor makanan, jadi pikirannya tenang, makanannya bagus, dan memang hormonnya juga bagus, sehingga kemudian air susunya berlebih. Nah ini kan bisa untuk kemudian disumbangkan kepada yang kekurangan. Nah ini tentu perlu diatur. Nah ini di rumah sakit sedang dicoba digesa seperti ini. Saya dalam waktu 2 bulan ini diangkat menjadi Dewan Syariah di salah satu rumah sakit di Jakarta, dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di Jakarta itu belum ada rumah sakit yang bersertifikat syariah, berakreditasi syariah. Nah, insya Allah rumah sakit ini sedang kita perjuangkan untuk mendapatkan sertifikasi syariah. Nah, di antaranya adalah tentang mengatur itu tadi. Pada saat kemudian ada yang melahirkan dan kekurangan susu, sedangkan seorang ibu yang lain dia punya anak dan berlebih sekali susunya, maka ini kemudian perlu dicarikan jalan keluar, bagaimanakah cara Islam tentang hal itu. Nah, kembali bahwa di zaman dulu, wanita-wanita yang menyusui anak-anak yang lain, maka mereka diberikan upah. Allah mengatakan, dan jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah upah kepada mereka. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa pemberian upah itu adalah segera setelah selesai daripada pekerjaannya. Jadi di sini dikatakan fa'atuhunna ujurahunna, pakai fa. Ya. Fa ini nggak ada jeda. Artinya adalah kalau dia selesai mengerjakan pekerjaannya, ya berikan upahnya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya.
dalam hadis yang kita kenal, ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "U'tul ajiro ajrohu qabla an yajiffa arakuhu." Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya. Nah, ini ya, subhanallah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, apa maksud dari memberikan upah sebelum kering keringatnya? Al-Imam Al-Munawi, ini seorang ulama hadis, beliau punya kitab hadis Faidul Qadir, bukan Fathul Qadir tapi Faidul Qadir, di mana beliau menjelaskan kepada kita bahwa ya, dari hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita haramnya menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Nah ini lihat, Bapak Ibu hati-hati yang punya pekerja, yang punya pelayan, entah itu pembantu, entah itu sopir. Imam Al-Munawi mengatakan haram menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud dengan memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ini merupakan ungkapan ya, yang menunjukkan perintah membayar gaji setelah pekerjaan itu selesai. Ya. Nah, walaupun keringatnya itu nggak ada, walaupun keringatnya itu sudah kering. Ya, jadi misalnya, mohon maaf, pegawai kita kerja di bawah AC, artinya di rumah, kan nggak keringetan. Ya, jangan sampai kemudian kita mengatakan, loh kan dia nggak keringetan, padahal hadis itu mengatakan berikanlah upah kepada pekerjamu sebelum kering keringatnya. Dia nggak ada keringatnya. Jadi kata Imam Al-Munawi yang dimaksud di sini adalah bahwa baik pekerja itu mengeluarkan keringat ataupun tidak, maka yang dimaksud adalah setelah selesai dari pekerjaannya, berikan upahnya. Kesepakatannya bagaimana? Bahkan ada beberapa kantor, ini mohon maaf sekedar sharing, ketika melihat bahwa pegawainya itu banyak kebutuhan di awal bulan, ya, misalkan untuk iuran anaknya, untuk bayar listrik air, ya, maka subhanallah kantor tersebut menjadikan tanggal penggajian, artinya tanggal pemberian gaji itu bukan di awal bulan, tapi di akhir bulan, ya, tanggal 25. Kalau kemudian tanggal 25 itu adalah hari Ahad atau hari Sabtu, maka ya, keputusannya itu adalah dimajukan hari Jumat. Jadi bukan dimundurkan, agar tidak mengurangi hak daripada para karyawannya. Subhanallah. Ya. Jadi ketika saya ngobrol dengan direkturnya ini, direkturnya itu mengatakan dia ingin mengamalkan hadis Nabi tadi, ya, bahwa bagaimana memberikan upah kepada karyawan sebelum selesai pekerjaannya. Ya. Dan di sini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali saya katakan adalah bahwa yang dimaksud dengan sebelum kering keringatnya artinya adalah setelah selesai pekerjaannya. Bahkan kalau bisa sebelumnya ini jauh lebih bagus. Ya. Kalau bisa sebelumnya ini jauh lebih bagus. Nah, ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sangat keras dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada 3 golongan yang aku menentangnya pada hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menuntut apa yang mereka lakukan ini. Allah nggak suka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menentang 3 golongan ini. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah marahi, yang Allah murkai, yang Allah katakan Allah akan menentangnya pada hari kiamat. Ini berat sekali, nanti hari kiamat Allah akan menentang orang-orang ini. Ya, bisa dibayangkan, subhanallah, seorang manusia berhadapan dengan penciptanya. Ya. Karena kenapa? Karena Allah saking nggak sukanya. Yang pertama adalah laki-laki yang berinfak, kemudian ditarik lagi infaknya. Subhanallah. Ya. Misalkan, mohon maaf, ketika mau pemilihan kepala desa, dia kasih uang, ya, dia janji ke masjid udah dibeliin karpet, beliin sound system, ternyata ya, Allah takdirkan kalah, nggak terpilih, diambil lagi uangnya, karpetnya diambil lagi. Masya Allah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, orang yang menarik kembali, orang yang mengambil kembali apa yang diinfakkan, ini kebangetan. Ya. Sampai-sampai saking kebangetannya,
tadi saya katakan Allah Subhanahu wa taala akan menentang orang-orang seperti ini. Allah menentang. Yang kedua adalah orang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan uangnya. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, seseorang itu menjual orang lain. Dan itu orangnya orang merdeka. Ini zaman sekarang bisa human trafficking, ya. Bagaimana diiming-imingi sesuatu, katanya akan kerja begini, ternyata dijual. Dan ketika kemudian sudah dijual, menjadi hamba, menjadi perbudakan, walhiyazubillah. Bahkan ada juga modus baru bagaimana ke kampung dan kemudian memberikan pinjaman kepada orang tuanya. Lalu kemudian anak gadisnya itu akan dibawa dan dipekerjakan. Ini model-model human trafficking. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat murka tentang hal itu. Orang merdeka kok dijual. Hamba sahaya saja dalam Islam itu dihapuskan, apalagi ini orang merdeka kemudian dijual dan uangnya dimakan. Ketika dijual ini bisa dibayangkan bagaimana zalimnya kepada orang tersebut. Dia dipekerjakan dengan paksa, tidak manusiawi. Ini Allah Subhanahu wa taala akan menentang pada hari kiamat. Allah akan menjadi musuh dari orang-orang ini. Yang ketiga, ikhwafillah rahimahullah, adalah Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, yang ketiga, orang yang mempekerjakan pekerja dan sudah mendapatkan hasil dari pekerjaannya. Jadi orang itu udah kerja, udah kelihatan hasilnya, tapi tidak diberikan upahnya. Subhanallah. Ini mohon maaf, kita menjelang puasa, menjelang Idul Fitri, banyak saya katakan, nggak satu dua, banyak. Ada yang secara mungkin dia tidak sadar, dia bertanya hukum, ada juga yang saya mendapatkan keluhan dari pembantunya. Apa itu? Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada orang-orang yang mempekerjakan katakanlah pembantu. Ketika tiap bulan diminta, maka kemudian majikannya mengatakan, jangan sekarang. Kalau sekarang dibayar kamu, nanti uangnya habis. Mendingan dikumpulin saja di saya. Nanti menjelang puasa kan kamu mudik. Nah, saya bayar tuh uang kamu. Ini pembantu kan sudah senang. Dia sudah ngitung 1 bulan sekian, kali sekian bulan. Jadi dia sudah kepikiran bahwa, wah nanti pas mau pulang kampung, pas mau mudik, dia bawa sekian uang. Mungkin dia juga sudah ngabarin keluarganya, sudah sempat nanyanya, anak di kampung mau dibawain apa, orang tua di kampung mau dibawakan apa, adik-adik di kampung mau dibawakan apa. Bapak Ibu yang rahmati Allah, bisa dibayangkan betapa sedihnya pembantu tersebut ketika kemudian pada saat dia mau mudik, pada saat dia mau pulang, ternyata nggak semua gajinya diberikan. Gimana? Nggak semua gajinya diberikan. Ketika kemudian dia bertanya, Nyonya, kok cuma segini? Kenapa nggak semuanya? Itu majikan banyak yang menyampaikan, baik kepada pembantu maupun cerita kepada saya adalah, ya ntar kalau saya kasih semua gaji kamu, keenakan kamu. Maksudnya Nyonya, ya kamu jadi nggak balik lagi ke saya. Nah, kalau kayak gitu kan ada yang ditahan sama majikannya, dia punya satu kepastian bahwa pembantu ini habis lebaran balik lagi ke dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya katakan ini zalim. Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Jangan sampai karena kita ingin pembantu itu kembali lagi bekerja untuk kita, lalu kita tahan gajinya. Apalagi kalau memang kita sempat menjanjikan kepada mereka bahwa gajinya nggak dipegang, nggak dikasih ke mereka per bulan, dikumpulkan sama nyonya, dikumpulkan sama istri atau oleh majikan perempuannya, dan nanti katanya kalau mudik, kalau lebaran akan diberikan. Ternyata nggak semuanya. Ini kan, aduh, bisa dibayangkan bagaimana sedihnya. Dia sudah ngebayangin dengan uang yang akan dia bawa, ngasih orang tuanya berapa, bagaimana beli oleh-oleh buat orang tuanya berapa, bagaimana oleh-oleh untuk anak-anaknya berapa. Makanya orang-orang yang seperti ini,
Allah murka. Allah nggak mau berhadapan dengan mereka. Allah sampai bertatap aja nemuin ibaratnya tuh nggak mau. Ya. Karena saking begitu zalimnya perbuatan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2400 dan juga Imam Muslim nomor 1564. Ya. Nabi bersabda, matlul ghina zulmun. Ya. Matlul ghina zulmun. Menunda penunaian kewajiban bagi yang mampu ini tentunya termasuk kezaliman. Ya. Jadi dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang-orang yang punya kewajiban untuk membayar kepada para pekerjanya dan dia sebenarnya mampu, tapi dia tunda pembayaran itu, maka ini termasuk kezaliman. Zalim, ya. Bisa tadi saya katakan dibayangkan betapa sedihnya pembantu itu, ya. Betapa kecewanya dia. Ya. Dia sudah membayangkan dengan gaji yang dia kumpulkan setiap bulannya, maka dia bisa belikan oleh-oleh, dia bisa memberi kepada orang tuanya. Tahu-tahu ternyata nggak semuanya, ditahan oleh majikannya. Ya. Dengan suatu pertimbangan adalah bahwa agar pembantunya itu nanti habis Lebaran balik lagi. Ini kan Bapak Ibu yang rahmati Allah, mereka yang pekerjaan rumahnya itu memang dihandle oleh pembantu, ini banyak sekali tergantung dengan pembantu. Jadi ketika Lebaran itu, waduh, pembantu mudik itu memang membingungkan. Apalagi sampai setelah Lebaran ternyata belum datang juga. Ini kan subhanallah. Ya. Nah, tapi tidak boleh kemudian seorang muslim menunda-nunda memberikan gaji dengan harapan atau pertimbangan agar kemudian orang tersebut kembali lagi bekerja dengan dia. Dan Nabi mengatakan matlul ghina zulmun. Ya. Menunaikan kewajiban bagi yang mampu adalah kezaliman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, bagaimana teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pembantunya, bagaimana teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pelayannya adalah tidak memberikan beban di luar batas kemampuannya. Ya. Tidak memberikan beban di luar batas kemampuannya. Nah, ini dia. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, barang siapa yang saudaranya, artinya sesama muslimnya itu berada di bawah perintahnya, artinya bekerja untuk dia, entah itu pelayan, entah itu pembantu, entah itu karyawan, entah itu sopir. Nabi kemudian mengatakan, barang siapa yang saudaranya, artinya sesama muslim itu kerja dengan dia, maka kata Nabi, maka berikanlah makanan yang sama dengan apa yang ia makan. Ya. Pakaian yang ia kenakan juga yang baik. Dan hendaknya, kata Nabi SAW, tidak memberikan tugas di luar batas kewajaran yang lantas dapat menyebabkan sakit. Ya. Jadi yang menarik adalah di sini adalah kita lihat ya, dia pekerjaannya apa. Makanya dari awal harus kemudian disepakati. Ya. Dia pekerjaannya apa, kewajibannya apa, dan termasuk haknya apa. Nah ini penting. Ya. Ini penting Bapak Ibu. Bagaimana ketika kita mempekerjakan orang itu, jelas dia kerjanya apa, kemudian haknya apa. Ini dari awal. Ya. Jadi jangan sampai, kata Nabi SAW, seseorang itu memberikan tugas di luar batas daripada apa yang dia mampu. Ya. Di luar batas dari apa yang dia mampu. Ya. Dan bisa membuat dia sakit, maka ini merupakan suatu kezaliman. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kecuali kalau memang ya apa yang dilakukan oleh diri dia itu memang sudah sesuai dengan kesepakatan. Ya. Misalkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang kerjanya construction. Ya. Kalau kita lihat berat, tapi memang dia di situ kerjanya. Artinya memang dari awal sudah disepakati kerjanya begini, dan dia memiliki kemampuan. Ya. Dia biasa untuk pekerjaan itu.
maka mereka-mereka yang seperti ini adalah tidak mengapa. Ya. Namun yang di luar batas kemampuan itu adalah kalau ternyata pada kesepakatan tidak ada. Ya. Pada kesepakatan tidak ada, kemudian majikan memberikan kepadanya pekerjaan di luar batas kemampuan. Ya. Ini tadi saya katakan bahwa pembantu atau pelayan ini, ya, itu kerjanya, jam kerjanya itu jadi tidak tentu. Ya. Artinya tadi saya katakan kalau orang kantoran itu jelas kerjanya 8 atau 9 jam, masuk jam 8 atau jam 9, keluar jam sekian. Sedangkan pembantu itu kadang tidak ada waktu yang jelas. Ya. Inilah yang kemudian harus kemudian kita pahami bahwa ya, kita tidak memberikan beban, tidak memberikan tugas di luar dari apa yang dia mampu. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, ketika pembantu, ketika pelayan ini kelelahan, ya, maka tentunya sebagai seorang Muslim, ya, kita harus berbelas kasih kepada mereka. Bagaimana ketika melihatnya kelelahan, tidak menyakitinya, tidak memukulnya, seorang majikan juga harus punya rasa kemanusiaan terhadap pembantunya. Ketika kita ini, oh jangan deh, Bu, kalau emang kecapean, ya yaudah. Ya, jadi kita juga ada rasa kemanusiaan. Jangan sampai kemudian hambar interaksi kita dengan karyawan ataupun dengan pembantu. Ya kan biarin aja, Bang, itu tugasnya, betul itu tugasnya. Tapi kita lihat juga kemarin dia baru melakukan apa, ya. Oh ternyata dia baru dapat kabar duka. Ini juga perlu menjadi pertimbangan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi kembali bahwa hal yang ketiga di antara teladan Nabi SAW kepada karyawan, kepada pelayan, kepada pembantunya adalah bagaimana Nabi SAW tidak memberikan tugas di luar batas daripada kemampuan sang pekerja tersebut. Dalam beberapa kasus yang terjadi, majikan itu memaksa pembantunya bekerja melebihi daripada kemampuannya. Waliyazubillah. Nah, ketika kemudian pembantu itu menolak karena nggak mampu, majikan memukul, menyiksa. Hal ini nggak bisa, nggak dibenarkan dalam Islam. Para ulama sudah membahas bahwa menjadi pembantu itu bukanlah menjadi budak atau hamba. Nah, ini yang sering terjadi, kasus-kasus maaf TKW, lantaran majikan itu merasa ketika dia sudah mengeluarkan uang sekian, untuk ngurusnya, untuk perizinannya, untuk visanya, untuk tiketnya, sehingga sampai kepada dia merasa ini beli budak, beli hamba. Sehingga kemudian dia bisa mempekerjakan semau dia. Padahal pelayan atau pembantunya itu sudah lemah, sudah kecapean. Dan ketika nggak mau, maka dia memukul, dia menyiksa. Ini sama sekali bukan dari ajaran Islam. Bukan sama sekali dari ajaran Islam. Mestinya majikan itu memiliki empati. Oh iya, dia capek. Dia banyak sekali pekerjaan. Dia sedang ada sedih, orang tuanya meninggal. Oh, dia baru saja berduka, ini dan itu. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, lihat bagaimana Nabi SAW memiliki akhlak terhadap pelayannya. Nabi tidak memberikan beban kepada pelayannya, kepada pembantunya dengan apa yang di luar daripada kemampuan dia. Nah, berikutnya, termasuk dalam poin ini juga adalah tidak memaksa pekerja bekerja melebihi kemampuannya. Bekerja melebihi kemampuannya. Makanya sebelum kerja, sebaiknya itu ada kesepakatan-kesepakatan antara majikan dengan pembantu, berkenaan dengan hak dan kewajiban. Ini jangan sampai kemudian kita merasa sungkan. Justru ini menjadi al-haddul fasil, menjadi penengah ketika kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan kesepakatan itu, maka kemudian jadi tahu, Mbok, pekerjaan Mbok ini satu, nyapu, kedua ngepel, ketiga misalnya apa. Jadi jelas.
Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, itu pun jangan sampai kemudian memberikan pekerjaan melebihi kemampuan dia. Ya. Mentang-mentang nyuci, kita katakan tadi, ya, hampir tiap hari cucian itu adalah cucian yang berat-berat. Spray, selimut, ya. Aduh, ya. Nggak boleh membebani kepada atau pelayan, ya, di luar daripada apa yang dia mampu. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Yang berikutnya adalah bahwa kalau seorang majikan, ya, ini ingin merubah daripada kesepakatan, maka nggak bisa sepihak. Ya. Nah, ini misalnya berkaitan dengan jam kerja. Tadi saya katakan untuk housemaid, untuk pelayan atau pembantu ini yang repotnya adalah jam kerjanya. Ya, ini jam kerjanya yang sulit. Ya. Makanya tadi saya katakan banyak sekarang di kampung-kampung, di pedesaan, banyak remaja-remaja atau anak-anak muda yang nggak mau untuk bekerja di Jakarta menjadi pembantu, dan mereka lebih memilih untuk menjadi pegawai pabrik karena masalah jam kerja itu tadi. Nggak jelas kalau jadi pembantu atau jadi pelayan itu berapa jam, nggak jelas. Ya. Sedangkan kalau mereka kerja di pabrik, itu jelas katanya. Nah, ini yang kita rasakan, makanya menjadi semakin sulit mencari pembantu ataupun housemaid. Ya. Yang kedua, jenis pekerjaannya tadi saya katakan jelas. Ya. Apa yang perlu dilakukan? Nyuci itu nyuci apa? Ya, tadi saya katakan ya 2 bulan sekali misalnya nurunin spray. Ya. Jangan sampai kemudian banyak terus. Ya. Walaupun memang kita katakan dia adalah seorang pembantu rumah dan tugasnya adalah mencuci, tapi ya kita juga harus punya rasa kemanusiaan. Jangan sampai kemudian spray selalu diturunkan, hordeng ini berat-berat, selimut, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, itu harus disepakati jenis pekerjaannya itu apa. Ya. Berikutnya juga besaran gaji. Nah, ini kadang di kita ada perasaan sungkan untuk kemudian menanyakan berapa hak dia daripada gaji. Yang sering terjadi adalah ketika kemudian sudah selesai, pada saat dibayar, ada kaget, oh ternyata cuma segini. Ya, ini cuma segini. Ini mestinya dari awal sudah disepakati bahwa besarnya gaji itu berapa. Ya. Jadi dia jelas dengan kewajiban dia yang seperti ini, haknya itu berapa. Berikutnya juga tentang masalah jam istirahat. Harus confirm nih, ya, jam istirahat. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau kita yang berada di Indonesia mungkin tidak terlalu masalah berkaitan dengan jam istirahat ini. Tapi saudara-saudara kita di negara-negara minoritas, jam istirahat ini sangat penting. Ya. Sangat pentingnya adalah yang pertama berkaitan dengan sholat zuhur, apalagi, nah ini apalagi, ya, apalagi ketika hari Jumat. Ya. Nah, yang sering jadi permasalahan itu adalah kalau kemudian terjadi pergeseran waktu biasanya antara musim panas dengan musim dingin, sehingga Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sholat zuhur atau sholat Jumat itu berada setelah istirahat siang. Jadi istirahat siang itu sama tetap, yaitu misalkan dari jam 12 sampai jam 1. Ternyata Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sholat Jumat itu masuk waktunya sudah jam 1 kurang. Nah, sedangkan untuk sholat Jumat ini kan ada ceramahnya, ada khutbah maksudnya, kemudian ada sholatnya, sehingga akan katakanlah lebih dari waktu istirahat. Mungkin dia kembali ke kantor sudah jam 1:04, dia kembali ke kantor sudah jam 1:30. Nah, ini harus kemudian disepakati bahwa saya kerja di sini, boleh untuk kemudian pada saat Jumat waktu istirahat saya agak mundur, nggak apa-apa. Orang-orang pada jam 12 dia bisa dari jam 1:30 misalnya. Yang penting dia bisa melakukan sholat Jumat. Jadi jam istirahat juga harus disepakati. Ya. Tadi saya katakan saya 2 bulanan ini diangkat menjadi Dewan Syariah, maka di antara poin yang kita buat adalah bahwa untuk para dokter yang akan melakukan tindakan ini artinya operasi, maka harus diukur ini operasi sekitar berapa lama. Dan kita mewajibkan bahwa jadwal operasi
jangan dekat dengan waktu sholat. Ya, ini biasa dokter-dokter sibuk datang, ya. Saya mau sekarang nih operasi. Dia datang udah jam 11:30, sedangkan masa operasi itu sekitar 2 jam. 11:30 tambah 2 jam, berarti udah lebih zuhur. Artinya zuhur udah kelewat. Ya. Nah ini kan perawatnya juga perlu sholat, dokternya juga perlu sholat. Maka ini harus diatur nih tentang hal ini. Ya. Yang berikutnya berkaitan dengan hak libur, cuti, dan sebagainya. Ya. Kalau di Hong Kong, istri pernah dakwah ke sana, atau misalkan di Korea, ya, maka jelas tuh ya, hak liburnya itu gimana. Walaupun mereka pembantu rumah, tapi mereka punya hak untuk libur. Ya. Nah tadi saya katakan di kita itu kan yang namanya pembantu rumah itu jam kerjanya sering tidak menentu, malam juga kadang kita masih minta tolong beresin dapur, tolong ambilin air, dan lain sebagainya. Yang kedua, hak liburnya itu hampir nggak ada. Jadi kerjanya itu daily hampir 24 hours, ya, satu hari itu hampir 24 jam katakanlah kerjaannya. Yang kedua, dia nggak ada hak, dia nggak tahu hak liburnya. Ya, justru malah Sabtu Minggu ketika majikannya libur, kerjanya bertambah. Nah, ini mestinya ada bagaimana hak liburnya, ataupun cuti dan lain sebagainya. Di luar daripada kesepakatan ini nggak bisa dipaksakan. Dan bagaimana harus ada pembicaraan terlebih dahulu. Bo, nggak usah mudik ya tahun ini. Kenapa? Ya bantu-bantuin kami itu kalau nggak ada Mbok, aduh repot bener. Makanya banyak yang ketika saat mudik ataupun pulang kampung Lebaran, banyak mereka-mereka yang biasanya dilayani di rumah itu dengan pembantu, banyak yang akhirnya nginapnya di hotel. Karena kalau di hotel nggak perlu beresin kamar, ya, kemudian juga nggak perlu nyuci anduk, ya, bahkan ada servis-servis itu. Ya. Jadi kembali adalah bahwa di sini di antara teladan Nabi SAW kepada para pembantunya adalah tadi saya katakan di sini adalah tidak memberikan beban di luar batas daripada kemampuan mereka. Yang berikutnya di antara teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pembantunya adalah tidak kasar, tidak menganiaya. Ini subhanallah. Tidak kasar dan tidak menganiaya. Karena kenapa? Karena kondisi pembantu, kondisi karyawan, kondisi sopir, ya, itu mereka rata-rata lemah. Lemah itu dalam artian mereka perlu uang, ya, kadang juga mereka janda, anak-anaknya perlu untuk sekolah, sehingga bergeningnya itu lemah. Ini yang saya katakan, nggak kuat itu begitu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, majikan itu posisi tawarnya tinggi. Sehingga inilah yang kemudian sering terjadi, bagaimana majikan merasa dia perlu ini, sehingga kemudian zalim. Kasar dengan mulutnya, kasar dengan kemudian tangannya, bahkan waliyazubillah sampai menganiaya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri atau Al-Badri, ya, dia cerita bahwa suatu hari dia pernah mencambuk pembantunya karena ngeselin betul, kurang lebih begitu. Ya. Nah, pada saat dia sedang mencambuk pembantunya, dari belakang dia dengar ada seseorang yang menegur dirinya. Awalnya dia nggak gubris karena dia nggak tahu siapa. Tapi betapa kagetnya ketika ternyata orang yang menegur dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah Abu Mas'ud, Allah Subhanahu Wa Taala mencatat segala tindakan engkau terhadap pembantumu ini. Mendengar teguran Nabi, Abu Mas'ud ini takut betul. Tadi kata Nabi bahwa Allah tahu dan Allah mencatat ini semuanya. Ngeri sekali, kata beliau. Aku nggak pernah sekalipun memukul pembantu, menganiaya dia sejak nasihat Nabi tersebut. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kita kalau memaki, maka kalau sering sering kita memaki tanpa kita sadari, kita membuat pembantu ataupun pelayan kita ini jadi berani membalas, berani nyeletuk, berani membalas. Maka agar kemudian katakanlah mengena dan dilakukan nasihat kita, jangan sering.
Dalam pepatah Arab dikatakan kullama kathura rohuso. Kullama kathura rohuso. Kalau udah kebanyakan jadinya itu murah. Ya. Begitu juga ya, teguran kepada pembantu kalau terlalu sering memaki, yang ada dia udah nggak dengar lagi, ya. Nggak respect lagi. Bahkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dia jadi berani untuk membalas caci maki ataupun marahnya yang dilakukan oleh majikan. Nah, saya katakan di sini bahwa kalau ada hal yang nggak biasa dia lakukan, ya berarti diajarkan. Ya. Kalau dia nggak biasa untuk nyuci dengan mesin, ya diajarkan. Jangan sampai kemudian dia mencet tombol dan akhirnya rusak, ya, mesin cucinya karena dia nggak tahu kan. Ya, jadi hal kayak gini diajarkan. Menghangatkan masakan dengan microwave misalnya, ini gimana, mana dipencet-pencet, ya, jenis mangkok yang boleh dimasukkan seperti apa, ini kalau dia belum terbiasa ya kita berikan kesempatan bagi dia untuk berlatih, ya, sehingga kemudian terampil. Kalau sudah dilatih ternyata juga tetap kurang terampil, ya berarti emang kurang cocok dengan dia. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tidak pernah memukul pembantu. Nabi SAW nggak pernah memukul wanita, nggak pernah. Ya. Memukul dengan tangannya Nabi nggak pernah. Baik kepada istri, baik kepada pembantu wanita, Nabi nggak pernah seperti itu. Ya. Bahkan Nabi SAW nggak pernah memukul dengan ayunan tangannya, kecuali ketika Nabi SAW dalam keadaan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dikatakan oleh Aisyah ini menunjukkan bahwa ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah kemudian membentak kepada pelayannya, nggak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian memukul kepada mereka, tidak sama sekali. Ya. Inilah diantara teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pelayannya, kepada para pembantunya. Dan Imam Al-Ghazali beliau menyimpulkan dari perjalanan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimanakah kepada pelayan atau pembantu, beliau mengatakan 6 hal. La yukallif ma la yutiq, jangan memaksa bekerja melebihi kemampuan dia. Wa yarfuq bihi inda dhajrihi, bagaimana kemudian berbelas kasih, artinya sayang kepada dia ketika dia kelelahan. Wala yukthir darbahu, jangan sampai kemudian memukulnya. Wala yudimu fihi jarjran, jangan sampai kemudian kita sering sekali memaki dia. Ya. Fayajzaru alaihi, maka kemudian dia akan berani untuk membalas. Ya. Wa yaqbilu ma'dziratah, bagaimana bisa menerima permohonan maaf pembantu ataupun pelayan atas kekeliruan yang dia lakukan. Wa idza aslaha lahu ta'aman ajlasah ala ma'idatih, kalau kemudian ada makanan yang enak, ada makanan yang lezat, maka mengajak pelayan atau pembantu itu makan bersamanya, au a'tahu luqman min ta'ami, atau memberikan makan yang secukupnya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, waktu juga yang memisahkan kita, kembali bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang terbaik. Ya. Dan Anas bin Malik menceritakan Nabi itu orang yang paling bagus akhlaknya. Akhlak terhadap istrinya, akhlak terhadap anaknya, bahkan akhlak terhadap pelayan-pelayannya. Banyak orang di luar itu dilihatnya bagus, memiliki akhlak yang mulia, bagaimana humble dan lain sebagainya. Tapi ternyata istrinya sering mengeluhkan, aduh dia ini suami saya modelnya begini, orangnya begini. Ya. Atau ya, anaknya mengeluh, atau pelayannya mengeluh. Ya. Sebenarnya merekalah yang lebih tahu tentang diri kita. Pembantu, pelayan, anak, istri. Mereka yang lebih tahu bagaimana keseharian dan sikap kita. Dari sirah nabawiyah tadi, dapat kita ambil pelajaran bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang suri tauladan yang terbaik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang terdekat dengan beliau itu sampai mengakui keluhuran akhlak beliau. Padahal saya katakan tadi, kalau kita sudah dekat dengan seseorang, aduh,
kadang kelihatan saja kekurangannya. Ya, suka ada aja ini kurangnya ini kurangnya itu. Tapi Nabi SAW di luaran nampak bagus, dalamnya juga beliau bagus. Bagaimana akhlak beliau kepada istri, akhlak beliau terhadap anak, akhlak beliau terhadap pelayan atau pembantunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa meneladani Nabi SAW, bagaimanakah baiknya terhadap pembantu ataupun pelayan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah jelas sekali Ustaz tentang bagaimana akhlak Rasulullah memperlakukan pembantunya dan juga akhlak yang sangat mulia bagi Rasulullah yang mencontohkan bagaimana memperlakukan Anas bin Malik. Ada satu pertanyaan yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya, apa beda budak zaman dahulu dengan asisten rumah tangga sekarang? Syukran kasiran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, ada beberapa perbedaan antara budak zaman dahulu dan asisten rumah tangga atau housemaid ataukah khodimah pada saat ini. Yang pertama adalah dari segi cara. Ya. Dulu perbudakan itu dengan cara ada 3 hal. Yang pertama itu adalah dengan tawanan. Jadi bisa jadi budak atau hamba itu kalau kemudian ditawan, terjadi peperangan dan kemudian tahanan atau tawanan ini dijadikan budak. Yang kedua adalah menjadi budak itu lantaran jual beli. Jadi orang punya budak, punya hamba, lalu kemudian dijual. Ya, zaman dulu itu ada pasar budak, di mana di pasar ini diperjualbelikan hamba. Ya, jadi hamba ini diperjualbelikan. Yang ketiga adalah dari anak yang lahir karena hubungan antara majikan dengan budak itu. Jadi misalnya majikan berhubungan dengan budak dan kemudian lahir anak. Nah di sini zaman dulu tergantung dari majikannya. Apakah dia akan jadikan anaknya itu, artinya anak dari budak itu akan dia jadikan merdeka, ataukah dia akan jadikan budak lagi. Kalau dijadikan budak lagi maka dia jadi budak. Nah ini 3 cara zaman dulu terjadinya perbudakan. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau kita lihat maka pembantu atau housemaid atau asisten rumah tangga dia bukan dari tawanan, dia juga bukan anak dari budak. Nah, sering dianggapnya itu adalah dari pembelian. Ya. Padahal kalau kita melihat dari kontraknya, maka asisten rumah ini bukanlah dibeli. Ya. Uang yang dikeluarkan oleh calon majikan itu adalah uang untuk biaya dari kebutuhan pembantu tersebut. Dari mulai bikin paspor dan lain sebagainya. Jadi ini perbedaan yang sangat mendasar. Yang berikutnya, kalau yang namanya budak ya dia tidak diberikan gaji. Jadi nggak ada hak dia dari segi dibayar. Yang ada adalah hak dia berkaitan dengan makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Tapi dia tidak diberikan upah. Inilah yang kemudian dalam Islam dianjurkan kepada kita untuk membebaskan budak. Karena kenapa? Sulit sekali bagi dia untuk kemudian membebaskan diri. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan Allah akan menolong hamba-hamba atau budak yang ingin dan berusaha membebaskan dirinya. Itu kurang lebih perbedaan antara budak zaman dulu dengan asisten rumah tangga pada saat sekarang ini. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah Ustaz, tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Dengan habisnya acara ini Ustaz, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali, jelas sekali Ustaz bagaimana hak Rasulullah SAW. Insya Allah apa-apa yang Ustaz tadi sampaikan kita dapat gunakan dalam kehidupan kita sehari. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup acara dengan doa Ustaz. Apa doa Ustaz? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita istighfar.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma anta a'lamu bihi minna. Anta rabbul mustaqdamina wa anta rabbul mustakhirin. Allahumma ya Allah, kami semua adalah hamba-Mu, putra-putri hamba-Mu. Ubun-ubun kami berada dalam genggaman-Mu. Berlaku pasti ketentuan-Mu. Adil pasti hukum-Mu. Kami mohon ya Allah, dengan mengakui segala nama dan sifat-Mu yang mulia, ampuni dosa kami. Berkahi kami di bulan Sya'ban ini ya Allah. Sampaikan umur kami hingga ke bulan Ramadan. Jadikanlah Ramadan kali ini kami lebih khusyuk, lebih banyak baca Qur'annya, lebih banyak tilawahnya. Allahumma ya Allah, muliakanlah kami untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Muliakanlah kami untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Ya Allah, sehatkanlah raga kami, sehatkanlah pendengaran kami, sehatkanlah penglihatan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah wabah dan penyakit ini dari negeri kami dan negeri-negeri yang lainnya. Ya Allah, sekiranya ada di antara jamaah, sekiranya ada di antara yang hadir, yang keluarganya, sahabatnya dalam keadaan sakit, sembuhkanlah mereka ya Allah. Tiada yang sulit bagimu ya Allah, segalanya mudah bagimu. Berikanlah kesehatan dan kesembuhan kepada mereka. Ya Allah, di kesempatan yang mulia ini, hari-hari menjelang Ramadan, kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami terhadap orang tua kami. Ampuni dosa kami terhadap orang tua kami. Mungkin kami dulu pernah membuat mereka kecewa. Mungkin kami dulu pernah meninggikan suara di hadapan mereka. Kami pernah membuat mereka menangis. Kami pernah membuat mereka rindu. Ya Allah, ampuni dosa kami terhadap mereka. Ampuni juga dosa-dosa mereka. Ya Allah, kepada ibu dan ayah kami yang sudah meninggal dunia, ampuni dosa mereka. Lapangkan alam kuburnya, ya Allah. Pertemukan kami kembali dengan mereka di surga-Mu. Allahumma ya Allah, sekiranya Engkau memberikan kami pendamping hidup, berikanlah kami pendamping hidup yang kekal hingga ke surga-Mu. Jadikanlah rumah tangga kami sakinah ya Allah. Jauhkan rumah tangga kami dari orang-orang zalim. Jauhkan rumah tangga kami dari godaan-godaan syaitan ya Allah. Lahirkan dari rahim istri kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jaga akidah dan akhlak mereka ya Allah. Jadikan anak-anak kami sebagai anak-anak yang menegakkan sholat, anak-anak yang rajin baca Quran, anak yang taat padamu dan berbakti pada orang tuanya. Ya Allah, sebagaimana bahagianya kami kumpul dengan mereka di dunia, kumpulkan lagi kami dengan mereka di surga-Mu. Ya Allah, berkahilah persahabatan kami, berkahilah ukhuwah di antara masyarakat yang ada di LA, yang ada di Amerika, dan di mana saja. Ya Allah, cabutlah dari hati kami rasa iri, rasa dengki, rasa dendam. Ya Allah, rukunkan hati-hati kami, rukunkan hati-hati kami. Allahumma ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Persatukanlah kaum muslimin. Ya Allah ya Tuhan kami, sesiapa saja yang menginginkan kerusakan kepada Islam dan kaum muslimin, kembalikanlah makar mereka menimpa kepada diri mereka sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bifadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.